Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di tahun 1445 Hijriah ini Allah berikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan, yang tentunya jika kita betul-betul bersungguh-sungguh di dalam menggunakan kesempatan tersebut, maka insya Allah yang kita raih adalah 5 hal yang sering disebut oleh banyak orang adalah 5 sukses Ramadan: sukses puasa, sukses sholat tarawih, sukses tadarus minimal 1 juz dalam bulan Ramadan, kemudian sukses di dalam meraih Lailatul Qadar, bisa melaksanakan itikaf di 10 malam yang akhir, dan akhirnya ketika Lailatul Qadar turun dalam keadaan taharau, dalam keadaan itikaf beribadah bersungguh-sungguh sehingga mendapatkan lipatan pahala lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Dan yang terakhir adalah sukses zakat fitrah, karena zakat fitrah itu merupakan kewajiban dan kefadolannya adalah sangat penting untuk mengatasi kekurangan-kekurangan puasa Ramadan kita, karena puasa Ramadan itu adalah kewajiban, dan alhamdulillah Allah berlakukan ada zakat fitrah itu bisa untuk mensucikan orang yang puasa dari banyak perbuatan-perbuatan tidak manfaat yang dikerjakan pada saat dia puasa. Ya, semoga 5 sukses Ramadan itu kita raih. Nah, setelah Ramadan selesai, berarti kita masuk ke dalam bulan Syawal. Di dalam tanggal 1 Syawal kita tahu itu adalah hari yang dinantikan oleh banyak kaum muslimin, oleh semua orang Islam. Dan walaupun orang Islam itu bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ataupun tidak, saya yakin pada kenyataannya memang semuanya sangat mengharapkan kehadiran Lebaran itu, Idul Fitri ya, Idul Fitri. Beda dengan dulu zaman Nabi. Makin mendekati Idul Fitri itu sahabat-sahabat pada nangis. Mereka semuanya sedih karena Ramadan akan pergi. Dalam keadaan itikaf itu mereka semuanya meneteskan air mata, ya Allah, Ramadan akan pergi. Dan terbayang, apakah saya akan menjumpai lagi Ramadan tahun depan? Kalau tidak, berarti ini adalah Ramadan yang terakhir. Tapi berharap ketemu lagi. Ini beda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang makin mendekati, ya, makin mendekati, apalagi sudah tanggal 28 Ramadan, 29 Ramadan, wah, itu sudah mall penuh ya. Mall penuh, pasar-pasar penuh, persiapan untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Nah, memang hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan ya, hari kemenangan yang walaupun ada banyak atau sebagian orang maksud saya yang tidak ingin ditinggal oleh Ramadan, tapi ini suatu keniscayaan. Pasti ada perpisahan, di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Ketika sudah berpisah dari Ramadan, kemudian masuk ke dalam bulan Syawal, Allah berfirman dalam Al-Baqarah 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi dalam mengerjakan ibadah puasa bulan Ramadan supaya disempurnakan hitungannya, yaitu 1 bulan. Patokannya adalah di tanggal 29 Ramadan sore hari melihat hilal Syawal. Jika memang hilal Syawal sudah terlihat dan diputuskan akhirnya untuk masuk 1 Syawal, berarti masuklah besoknya Idul Fitri, sholat hari raya Idul Fitri. Nah, kemudian Allah berfirman, walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian umat muslim membaca takbir, mengagungkan nama Allah atas atau sesuai dengan yang Allah tunjukkan. Dalam hadis Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, zainu a'yadakum bitakbir,
hiasilah hari raya kalian dengan takbir, dengan takbiran. Berarti di hari raya itu ya tanggal 1 Syawal, tapi bukan berarti kemudian tanggal 2, tanggal 3 nggak boleh takbiran ya. Silakan saja. Memang beda takbirannya itu dengan Zulhijjah ya. Kalau Zulhijjah kan jelas takbirannya itu dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Tanggal 13 Zulhijjah asar sudah terakhir. Nah, sedangkan Idul Fitri ini Nabi bilang zayyinu a'yadakum. Jadi hiasilah hari raya kalian. Namanya hari raya Idul Fitri maksudnya ya hanya tanggal 1 Syawal, tapi juga tidak dilarang apabila takbiran dibaca dikumandangkan maksud saya di tanggal 2, 3 dan seterusnya selama dalam bulan Syawal. Ya, takbiran seperti sudah mafhum, seperti yang sudah sering kita dengar. Ya, paling tidak takbirannya adalah ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Minimal seperti itu, diulang-ulang membaca takbirnya. Dan yang paling membahagiakan lagi wahai saudaraku sekalian, ketika kita keluar rumah untuk melaksanakan sholat id menuju lapangan, ya, sunnahnya memang di lapangan untuk melaksanakan sholat id. Ini ada sebuah hadis yang menarik, ya, menarik. Saya akan baca hadisnya. Fa'an Sa'id bin Aus al-Ansari an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza kana yaumul fitr waqafatil malaika ala abwabit turuki." Jadi ketika hari raya Idul Fitri di pagi hari, malaikat-malaikat rahmat itu berdiri di jalan-jalan. Fanadau ugdu ya ma'syarul muslimin ila rabbi karim. Terus mereka berdiri di jalan-jalan seraya berseru, "Wahai orang-orang Islam, ayo pagi-pagi segera menuju Allah yang maha mulia, wahai orang Islam." Kenapa? Yamun bil khair, Allah akan berikan anugerah kebaikan. Suma yusibu alaihi al jazila, kemudian diberikanlah hadiah-hadiah. Terus malaikat ngomong gini, laqad umirtum biqiyamil lail faqumtum. Kalian telah diperintah oleh Allah untuk sholat malam dan kalian kerjakan itu, ya sholat tarawih itu. Wa umirtum bisyam an-nahar fasumtum, dan kalian telah diperintah untuk puasa di siang harinya dan kalian sudah kerjakan. Jadi malam hari sholat, siang hari puasa selama 1 bulan sudah kalian kerjakan. Wa ata'tum rabbakum, dan kalian telah taat kepada Tuhan kalian. Nah sekarang faqbidu jawaizakum, silahkan ambil hadiah kalian, hadiah untuk kalian silahkan diambil. Nah, faiza shalau nada munadin ala inna rabbakum qad ghafara lakum farji'u rasyidin ila rihalikum. Setelah orang-orang itu selesai mengerjakan sholat id, kembali ke rumah, kemudian malaikat itu ngomong lagi, sesungguhnya Tuhan kalian telah mengampuni dosa-dosa kalian, silahkan kalian kembali dengan benar ke rumah kalian semuanya. Fahuwa yaumul jaizah. Jadi hari raya Idul Fitri itu disebut dengan yaumul jaizah, hari hadiah. Jadi hari bagi-bagi hadiah, bagi-bagi hadiah. Wa yusamma zalikal yaum fis sama yaumul jaizah, dan di langit di kalangan para malaikat Idul Fitri itu dikenal dengan yaumul jaizah, hari pembalasan, maksudnya hari memberikan hadiah. Apa hadiahnya? Yaitu pengampunan. Jadi pulang dari lapangan menuju rumah itu dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir. Subhanallah. Nah kan kita sangat menginginkan keadaan itu. Allah itu sangat senang dengan hambanya yang keadaan doanya bersih, dosa-dosanya bersih. Nah apakah ini ya saudaraku, apakah semua orang Islam itu ketika pulang dari sholat id mendapatkan hadiah ini, paket pengampunan sampai bersihnya dosa, apakah semuanya dapat? Kalau kita lihat ada hadis di Tirmizi ya, kalau ini kan hadis Tobroni barusan. Dari Tirmizi itu
ternyata tidak semuanya mendapatkan. Karena kata Nabi, warogima anfurojulin dakhala alaihi Ramadan hatan salikha qabla ayyaghfira lahu. Hadis Tirmizi, disahihkan oleh Albani. Rugi bagi seseorang, ya laki-laki ataupun perempuan, walaupun lafalnya rogima anfurojul, cacat hidungnya seseorang laki-laki, tapi ini termasuk perempuan juga, yang menjumpai Ramadan sampai selesai tapi kemudian dosanya tidak diampuni. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi ada orang Ramadan masuk dia hidup, sampai Ramadan habis dia masih hidup, tapi di hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal di pagi hari dia tidak diampuni dosa-dosanya. Berarti dia tidak mempersungguh di dalam melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan. Dia tidak mensyukuri kesempatan yang Allah berikan kepada dia berupa lipatan pahala yang sangat banyak di dalam bulan Ramadan. Bisa jadi bahkan dia tetap mengerjakan maksiat. Makanya di awal Ramadan sampai akhir Ramadan kan malaikat ngomong gini, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang yang suka berbuat kebaikan, ayo gaspol, dan wahai orang yang suka berbuat kejelekan, stop. Karena berbahaya, pahala dilipatkan, dosa juga dilipatkan. Nah, ini berarti orang tersebut dia tidak memperbanyak ibadah, bahkan meninggalkan ibadah wajibnya, apalagi sunnah. Wajib saja berani ditinggalkan dalam bulan Ramadan, tambah lagi mengerjakan maksiat atau perbuatan dosa, sehingga tidak diampuni oleh Allah. Tapi saya berharap siapapun dari Anda yang melihat tayangan ini semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, masuk bulan Syawal itu Allah masih tetap terus berikan kesempatan kepada kita untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Dalam keadaan hati yang masih bersih dari dosa, Allah mempersilahkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah yang pahalanya sangat besar juga. Sudah selesai puasa Ramadan, Allah masih kasih bonus. Yuk, yang kangen sama puasa, ini di bulan Syawal ada puasa 6 hari yang kalau dikerjakan pahalanya seperti puasa 1 tahun. Masya Allah. Kata Nabi, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahar. Dalam hadis Muslim, di Bukhari juga ada. Artinya, barang siapa yang puasa bulan Ramadan full 1 bulan, kemudian mengikutkannya setelahnya, maksudnya di bulan Syawalnya 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun. Hitungannya itu adalah al-hasanatu bi asyri amsalihah. 1 kebaikan itu pahalanya adalah 10 kali lipat. Berarti kalau 30 bulan Ramadan ditambah 6 bulan Syawal kan 36. 36 dikali 10 berarti 360. 360 hari itu kan 1 tahun. Nah, hitungannya seperti itu. Ada yang tanya, Pak Ustadz, praktek puasa Syawal itu bagaimana nih? Apakah boleh dilompat-lompat dalam bulan Syawal atau harus berurutan? Jawabannya adalah bebas. Boleh lompat-lompat, boleh berurutan. Yang penting dalam bulan Syawal. Ada lagi yang tanya, Pak Ustadz, apa dulu yang harus dikerjakan? Bayar puasa Ramadannya dulu, baru Syawal, atau Syawal dulu, boleh. Terus bayar puasa Ramadannya entar-entaran. Yang penting dalam waktu 11 bulan itu ke depan. Ya, jawabannya adalah tidak harus membayar puasa dulu. Kalau membayar puasa itu kesempatannya 11 bulan. Bayar puasa Ramadan. Sedangkan puasa Syawal kesempatannya hanya 1 bulan, namanya puasa Syawal. Kalau Syawalnya udah nggak ada, ya udah bukan puasa Syawal lagi. Jadi silahkan kerjakan puasa Syawal semampunya. Artinya semampunya itu kalau memang bisa berurutan lebih bagus, cepat selesai. Kalau nggak bisa dilompat-lompat, karena mungkin kalau di awal-awal masih banyak kue lebarannya, nastarnya masih banyak, masih pengen makan yang enak-enak di siang hari karena kemarin 30 hari kurang lebih atau 1 bulan nggak bisa makan yang enak-enak di siang hari, ya silakan. Mungkin 1 minggu awal Syawal nggak puasa, setelah itu baru dia melaksanakan puasa Syawal, silahkan. Yang penting kita bisa mengerjakan puasa sunnah Syawal itu dan bisa meraih pahala seperti puasa
1 tahun. Adapun bayar puasanya setelah Syawal mulai dicicil. Ibu Aisyah radhiyallahu anha saja membayar puasa Ramadannya itu begitu masuk bulan Sya'ban masih ada. Kan Sya'ban itu kan bentar lagi Ramadan lagi. Itu masih beliau melaksanakan membayar hutang puasanya. Nah, biasanya di Indonesia ya khususnya ya, kalau negara aslinya Islam, Arab Saudi sih tidak. Ini kebiasaan kita untuk saling silaturahim ini ada di dalam bulan Syawal ya, sampai dikenal dengan istilah halal bil halal gitu ya. Saling menghalalkan kesalahan, jadi ketemu, salaman, bincang-bincang, kemudian dengan harapan saling mengikhlaskan dosa-dosa di antara saudara-saudara kita atau teman-teman kita. Ini kebiasaan yang sangat baik. Walaupun silaturahim itu waktunya kapan saja, waktunya itu bebas, bukan hanya di dalam bulan Syawal, bukan. Tapi karena momen Idul Fitri itu memang digunakan adatnya di orang-orang Indonesia itu untuk saling bersilaturahim, ya nggak apa-apa. Toh itu kebiasaan yang baik, silahkan. Dan memang ada dalam hadis Bukhari dijelaskan, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata. Jadi kata Abu Ayyub, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, dia ngomong, Nabi tolong dong saya dikasih tahu amalan-amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, ta'budullaha la tusyriku bi syai'a. Kamu yang pertama menyembah Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Terus wa tuqimus sholata, tegakkan salat, dirikan salat. Wa tutiz zakata, dan tunaikan zakat. Kemudian wa tasilur rahim, dan kamu harus menyambung famili. Ternyata menyambung famili atau silaturahim itu termasuk amalan yang luar biasa yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Bahkan Nabi juga bersabda gini, la tadkhulul jannah qati, yakni qati urahim. Tidak akan bisa masuk surga orang yang memutus, maksudnya memutus famili. Dulu Allah itu pernah menciptakan makhluk yang namanya rahim. Setelah Allah ciptakan makhluk yang namanya rahim, rahim ini minta diberikan hak oleh Allah hidup di dunia. Lalu oleh Allah diizinkan hidup di dunia, tapi tidak berbentuk, jadi abstrak. Jadi rahim ini dijadikan oleh Allah merupakan sebuah ikatan famili. Jadi ada di dunia ini tapi berupa ikatan famili, bukan berwujud makhluk yang terlihat seperti kita, seperti jin, seperti hewan, tidak. Jadi ini ya abstrak, berupa ikatan kekeluargaan. Nah, makanya Allah kemudian berfirman dalam hadis Bukhari juga ada nih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innar rahim sajanatun min rahman faqala Allah man wasolaki wasoltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Jadi kata Nabi, rahim itu rentetan nama dari Rahman, rentetan nama dari Allah. Ada sambungan antara rahim dengan Allah, rentetan namanya ya, bukan ada hubungan famili, bukan. Nah, terus Allah berfirman, hai rahim, barang siapa yang menyambung kamu di dunia, maka dia akan saya sambung rahmatnya. Barang siapa yang memutus kamu di dunia, maka dia akan saya putus rahmatnya. Jadi sangat penting, sangat penting, bahkan wajib untuk melaksanakan silaturahim atau menyambung famili. Apakah ada keutamaan lain? Oh, sangat ada. Kefadalan orang menyambung famili itu sangat ada. Dijelaskan juga dari Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu ayyubsatu lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asirihi falyasir rahimahu. Ini hadis Bukhari juga. Jadi barang siapa, kata Nabi, yang senang rezekinya itu diperluas, dibentangkan, kemudian umurnya dibuat oleh Allah barokah, maka silakan menyambung famili. Jadi orang yang rajin menyambung famili, silaturahim, itu umurnya barokah
dan rezekinya dibikin lancar oleh Allah. Coba aja kita lihat, apalagi contohnya ini ya, anak-anak itu loh. Anak-anak kan kalau lebaran dia main ke tempat kakek neneknya, silaturahim maksud saya, ke rumah omnya, ke rumah pak D-nya, itu kan biasanya begitu mau pulang kan dikasih uang, biasanya diamplopin buat ongkos gitu. Akhirnya nenek, saya pamit dulu ya, mau pulang ya. Oh iya, hati-hati di jalan, ini buat kamu gitu. Pak D-nya juga gitu biasanya. Pak D, saya pamit ya. Udah cukup sepertinya silaturahimnya. Oh ya, salam buat mama papa kamu ya. Ini buat ongkos ya. Sama omnya juga begitu. Ini memang secara dalil ya begitu, dan pada kenyataannya juga demikian. Dan bentuknya biasanya namanya rezeki ya bukan hanya bentuknya langsung seperti itu, prakteknya bisa berupa kesehatan kah, atau kehidupan rumah tangga yang lebih bahagia dan lain sebagainya. Yang jelas kebaikan-kebaikan. Jadi intinya silakan saudaraku sekalian dimanfaatkan kesempatan atau waktu yang barokah di dalam bulan Syawal, karena memang kebiasaan di Indonesia itu adalah saling berkunjung dengan family, sanak saudara, sampai ada tradisi pulang kampung, rela macet-macetan, ya nggak apa-apa. Semuanya diniati untuk mengharapkan ridhonya Allah, bukan niat untuk keduniaan. Niatnya untuk ridhonya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi apapun yang kita jumpai, yang kita rasakan dalam melaksanakan silaturahim, hatinya sudah lapang. Jadi semuanya dalam keadaan senang, semuanya dalam keadaan happy. Saya rasa demikian, semoga bermanfaat, semoga Allah terima amal ibadah kita dalam bulan Ramadan dan bulan-bulan selanjutnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.